Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang penasaran sama performa VGA onboard Intel Gen 12? Yang nggak penasaran silahkan angkat kaki dari rumah. Kayaknya yang buat skrip ngawur nih. Maksudnya yang penasaran, monggo ditonton. Tapi ingat, jangan lupa untuk yang baru lihat channel ini, jangan dianggurin dong tombol subnya. Dipencet, coba lihat. Dari merah bisa berubah abu-abu. Apa nggak keren tuh? Keren bos. Iya, keren banget. Cobain deh. Intel Core i3 12100 3,3 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread. Nah, yang nggak pakai embel-embel app di belakang namanya berarti ada VGA onboardnya. Waktu itu ada yang nanya nih, kalau udah pasang VGA onboard buat apa? Buat apa ya? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Ikan tongkol bos. Nggak ada hubungannya. Fungsi VGA onboard itu waktu kalian bokeh, VGA-nya dijual, sementara pakai onboardnya. Atau pas nggak punya duit, kan bisa dijual dulu VGA card-nya, terus pakai onboard. Ya samaan dong bos dengan bokeh. Iya ya. Ya kurang lebih gitu sih. Keadaan darurat, PC tetap hidup. Harga prosesor i3 12100 ini masih di atas 2 juta rupiah. Masih mahal. Selisih harga dengan versi F atau 12100F kurang lebih 600 ribu rupiah. Nah, Intel Core i3 12100 ini menggunakan VGA Intel UHD 730 yang mana VGA onboard Intel ini juga dipakai sama Intel Core i5 11400 dan i5 12400. Sedangkan Pentium Gold G7400 pakai versi yang lebih rendah yaitu UHD 710. Kalau untuk Intel Core i5 12500 pakai yang lebih tinggi lagi yaitu Intel UHD 770. Box prosesor ini ya khas banget Intel ya, kombinasi warna biru muda sama biru tua dengan kasih informasi yang cukup lengkap di boxnya. Oke, langsung aja kita unboxing prosesor Intel Core i3 12100 ini. Seperti biasa, kalian dapat buku dan juga stiker. Terus dapat cooler khasnya Intel Gen 12. Dan coolernya ini sendiri udah pakai tembaga loh di tengahnya, kayak di prosesor Core i5. Berarti adem dong bos. Nanti aja deh saya ceritain. Dan beginilah bentuk prosesor Intel i3 12100 yang ukurannya semakin memanjang. Buat uji coba motherboard yang saya pakai ASRock B660M Pro RS. Monggo cek video unboxing di deskripsi. RAM dual channel 16GB 3200 mHz. Terus saya tancapin SSD M2 PCI Express 40. Kemudian harddisk buat naruh gamenya. Windowsnya pakai Windows 10 dan driver yang saya pakai driver paling baru dari Intel. Download driver di mana bos? Download di web Intel dong, masa AMD? Untuk monitor sendiri saya pakai LG 24 inch IPS 75Hz resolusi 1080p. Namun ada juga yang mesti mengalah di resolusi 720p. Saya juga pakai aplikasi perekam layar karena saya yakin sanggup bermain sambil merekam layar. Untuk VRAM dari VGA ini settingannya auto. Bisa di set manual? Bisa dong, tapi maksimal cuma 1 GB. Dan kayaknya di set 1 GB pun nggak ngaruh. Oke lanjut bre, kita tes gamenya. PES 2021. Yakin bos lancar? Ya nggak tahu, dicoba aja dulu. Tetap bertahan di resolusi 1080p. Framerate 30 fps, Phasing Enable 1. Kalau lihat spek di game, VGA sama VRAM-nya bad semua. Cuma prosesor sama RAM-nya doang yang bagus. Saya udah coba framerate 60 fps bahkan tanpa rekod layar. Hasilnya bikin patah hati. You broken home. Broke my heart. Untuk kualitas grafis di game saya bikin low dan ternyata wih lancar loh. Game berjalan cukup mulus. Ya walaupun nggak smooth banget ya, tapi bisa dibilang cukup nyaman. Cakep. GTA 5 bakal lancar bos? Harusnya sih iya, tapi nanti kita lihat. Di sini saya pakai settingan rata kiri karena masih bertahan di resolusi 1080p dan semuanya off. Ya hancur bos gamenya. Ya nggak hancur-hancur banget ya karena resolusinya masih 1080p. Oke, dengan settingan rata kiri hasilnya ya lumayan sih. Framerate rata-rata masih di atas 30 fps, masih cukup bisa dimainkan. Kalau mau lebih lancar lagi, turuni resolusinya atau pakai VGA card. Forza Horizon 5. Wah, pede banget bos. Harus dong, mau lihat perkembangan VGA onboard Intel gimana?
Oke, waktu itu saya maksain set di resolusi 1080p. Low, very low. Hasilnya tetap sama, frame rate-nya dapat yang hancur. Akhirnya resolusi terbaik dari Intel UHD 730 di game ini cuma 768p di settingan very low. Kalian bisa main game ini di settingan dan resolusi tersebut. Kalau kelamaan, ya paling kepala kunang-kuning. Kunang-kunang, karena efek grafis yang terlalu memukau. Horizon Zero Dawn, game berat nih bos. Emang nggak boleh? Sadar diri dong bos. Lah, kalau saya nggak sadar, gimana saya bikin konten? Kok malah ngomong sendiri? Nah, di game ini, lagi-lagi kalian dapat settingan paling hancur di antara yang hancur. Nah lu, berarti hancur banget. Iya, game yang aslinya memanjakan mata, ini malah menyakitkan wanita. Mata. Asli, kalau mau ngejar frame rate di atas 30 fps, kalian terpaksa dapat di settingan 720p, render scale-nya 50%. Dan coba lihat deh, udah kayak game pixel. Far Cry 6. Wih, kuat bos, kuat. Udah minum obat kok. Obat apa bos? Obat batuk, nggak usah mikir aneh-aneh. Ini cuaca lagi nggak bersahabat. Nggak beda jauh sama Horizon Zero Dawn di settingan gamenya. Hasilnya, sudah, hancur juga. Tapi ini beda loh. Kalau Horizon gambar gamenya ngotak-ngotak gitu ya. Kalau ini, nggak ada otak. Sorry, gamenya ngeblur banget. Kalau ngelihatnya, bikin pusing, cenat-cenut. Kalau dipaksa main game di settingan ini, malah keseringan minum obat kepala. Valorant, kalau ini saya yakin banget bakal lancar jaya. Kok gitu bos? Lah nggak percaya banget sih. Tetap di resolusi 1080p dengan settingan low aja deh. Biar tahu berapa fps maksimal dapatnya. Dan boom, hasilnya cakep banget. Frame rate rata-rata masih di atas 100 fps dan jelas dong, tergolong lancar jaya. Harusnya gitu dong. Masa game ini doang yang bisa dapat bagus? Genshin Impact. Biar kata kelihatan enteng, tapi kalau dimaksimalin berat loh. Seberat ujian hidup saya sekarang. Lah, malah curhat. Karena sadar akan kemampuan VGA-nya, resolusi 1080p, settingan lemes alias lowest. Hasilnya masih dapat frame rate yang tergolong bagus loh, di atas 50 fps. Ya, walaupun sekali-kali frame drop yang berasa banget ya, kata yang tester, bukan saya. Yang penasaran, saya kasih channel yang ngetes game Genshin ini. Sebenarnya ada beberapa game lagi yang saya uji coba di VGA onboard Intel ini, macam Watch Dogs Legion, kemudian Resident Evil Village, dan juga Need for Speed Heat. Tapi memang hasilnya nggak ada yang sempurna ya, kalian bisa lihat langsung di channel tuh video, itu saya kasih video fullnya. Nah, untuk suhu prosesor sendiri bisa dibilang nggak panas-panas banget pas main game, di kisaran 60-70 derajat Celcius. Tapi pas dipakai buat render video, suhunya bisa di atas 80 derajat Celcius. Widih, panas banget nih prosesor. Cooler bawaannya berasa kurang nendang, harusnya kena tendang nih. Tapi tenang, saran saya buat lebih adem, kalian atur kipasnya berjalan di performance mode di BIOS, dan terbukti suhunya lebih adem. Namun konsekuensinya, kipas coolernya berisik banget, ya macam dengerin bini ngomel-ngomel pas lagi nggak ada duit. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan prosesor Intel i3 12100 dan kemampuan gaming dari Intel UHD 730. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.